Halo, selamat malam. Saya Imam Jasmin, sekarang sedang berada di tempatnya Mas Dudung, Alisabanya. Luar biasa, masih kelihatan sangat muda, padahal beliau ini dilahirkan di bulan Januari 1965, Mas ya. Saya suka sahabat Dudung ini, spiritnya luar biasa. Jadi ini perjalanan saya sekitar 7 kilometer dari Pekalongan, ini ada di Pekanjangan. Ini sahabat saya, motivator yang hebat, penyemangat yang luar biasa, dan satu lagi guru di batik. Beliau ini luar biasa. Salah satu orang yang kita semua akhirnya bangga bahwa batik diakui sebagai warisan budaya, warisan dunia, dan inisiatornya diantaranya adalah Mas Dudung dari Sabana ini. Mas, boleh cerita pada waktu itu, Mas? Sedikit mungkin yang uh, menjadi menarik jika ada beberapa gerakan teman-teman untuk menyampaikan itu. 2006 kami Pekalongan ini memprakarsai berdirinya sebuah museum batik Indonesia, tapi berlokasi di Pekalongan. Kemudian setelah itu bersama teman-teman dari beberapa stakeholder, kemudian kami memprakarsai, mengusulkan, menominasikan batik Indonesia itu menjadi warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO. Jadi sebetulnya itu inisiatif dari Pekalongan. Kami pelaku. Ya, alhamdulillah 2009 kami punya kepala museum yang luar biasa, Pak Syahid, punya wali kota, punya yayasan Kadin, punya paguyuban batik Pekalongan, punya yayasan berkah dan semuanya. Kami berhasil. Jadi kami membidani. Saya kebetulan salah satu termasuk di dalamnya yang terlibat. Jadi sedikit banyak saya jadi tahu dan belajar bahwa batik itu sudah menjadi domain internasional, menjadi domain bukan hanya lokal. Ini yang luar biasa. Ada saya bertanya, Mas, warisan budaya tak benda, intangible, itu apa, Mas Dudung? Ya, sebetulnya kita mewarisi batik itu jangan hanya melihat mewarisi bendanya, tapi intangible itu artinya tak benda, bukan bendanya. Ada klausul, 3 klausul yang kita diterima oleh UNESCO yang saya tidak begitu hafal, bahwa yang diterima kita dan dari seluruh negara yang mengajukan hanya kita yang mempunyai 3 kriteria klausul yang itu, yaitu sebagai pakaian tradisional, adat istiadat, upacara, kemudian keahlian turun temurun kalau nggak salah, dan satu lagi alatnya juga tradisional. Ini ratusan tahun ya, Mas Dudung ya? Iya, ini bukan 100 tahun, bukan 100-200 tahun, ratusan tahun berjalan kepada kita hari ini. Nah, itulah yang kemudian UNESCO saya kira tidak salah, karena waktu itu kita bersaing dengan negara-negara lain. Ya, kita sebut mungkin ya, di dunia ini kan teknik rintang warna ada, tapi yang menunjuk kata batik itu Indonesia, itu Jawa. Jawa. Nah, orang memahami batik itu sebagai tradisi, Mas. Di antaranya itu ya. Aku melihat kemudian yang berkembang, kita kenal parang ya. Terus sama Mas Dudung ini, parang dikembangkan sedemikian rupa. Saya pernah melihat beberapa karya itu dan itu cukup spektakuler. Ketika batiknya kemudian hadir sebagai fashion, sebagai dekoratif dan lain sebagainya.
itu gimana Mas Dudung bisa kemudian mengembangkan itu? Apakah Ya, itu apa namanya? Idenya yang muncul karena saya belajar dari keinginan UNESCO tadi bahwa ada satu nilai di dalam motif-motif tertentu. Itu yang saya angkat. Itu 2006 ya, mungkin 2009. Proses itu mengantarkan saya berpikir untuk melakukan sebuah dekonstruksi dan rekonstruksi. Masa orang luar negeri suruh pakai kain motif parang, ya nggak mungkin. Maka saya lakukan satu perombakan, saya lakukan satu gubahan, saya lakukan modifikasi. Bagaimana kalau ini dibuat untuk busana, bagaimana ini kalau dibuat untuk interior. Tapi yang paling penting yang ingin saya katakan adalah tadi, aspek tangible dan intangible itu adalah aspek pembuatan dan penggunaan. Mestinya kita hari ini masuk pada fase pelestarian dan pengembangan. Nah, itu di situ saya berbuat sesuatu, melakukan proses dekonstruksi dan rekonstruksi. Mas Dudung mendapatkan kesempatan berkreasi sebagai kreator gitu ya? Idenya dari situ. Ada teman-teman, ada satu yang menarik nih teman-teman. Saya pernah ngobrol sama Mas Dudung bahwa batik itu memberikan ruang kepada siapapun juga. Anda pernah mengatakan pada saya seperti itu. Bisa ceritakan kembali ke teman-teman. Maksudnya? Saya agak... Dulu waktu di Jakarta, ya menghidupin siapapun juga, memberikan ruang pada siapapun juga untuk berkreasi. Batik itu teknik ya. Kalau kita bicara tangible, oke, kita masuk ke tangible. Mata budaya kita Indonesia yang diakui UNESCO itu bukan hanya batik. Ada Borobudur, ada tari saman, ada keris, ada wayang yang mungkin lebih dulu. Tetapi yang mempunyai nilai tangible-nya lebih besar menyangkut hajat hidup orang banyak itu batik. Disitulah kemudian nilai atau komoditasnya. Tapi hari ini kita nih terjebak. Orang menghargai batik, orang tahu batik diakui oleh UNESCO, bendanya. Padahal amanat UNESCO itu adalah intangible, nilainya. Dan memberi ruang kepada siapapun, artinya apa? Ada di situ orang yang sebagai pekerja, sebagai kreator, sebagai kurator, sebagai kolektor, sebagai pebisnisnya, ekonominya, semuanya ada. Itu ruang. Dan ini luar biasa, sudah berjalan ratusan tahun dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain, dari waktu ke waktu yang lain, dari satu rezim pemerintah ke pemerintah lain. Ini barang lama, Mas. Yes, yes. Harusnya ini nangani batik ini, kita ini harusnya siap dalam kondisi apapun. Ya, ya seperti keadaan sekarang ya, Mas Dudung ya. Ketika kemudian kita juga teruji oleh keadaan pandemi ini yang sudah. Saya tertarik gitu Mas, bagaimana kemudian menangani barang lama. COVID ini kan barang baru. Kita tidak tahu wujudnya seperti apa, mau sampai kapan, barangnya kayak apa. Nah, kalau batik ini kan kita sudah tahu. Ya. Itu warisan budaya. Ada pengetahuannya, ada nilai tangible-nya, ada nilai intangible-nya. Ini barang lama, Mas. Mestinya kita tidak kaget. Dan batik itu, saya pernah punya statement beberapa tahun sebelum ada COVID bahwa batik itu masih tetap batik dan masih akan menjadi batik. Dia tidak akan menjadi batok, atau yang lain. Tetap batik. Nah itu tadi, cuman memang harus menyesuaikan. Pada masa pandemi seperti ini ya, kita ngikutin aja. Kita nggak usah parno, tidak usah takut. Tapi juga kita harus mengikuti prosedur. Misalnya harus protokol kesehatan, kita ikuti. Kita harus berpameran secara virtual, kita harus jualan secara online, karena offline-nya mati.
ya kita ikuti. Artinya itu ada pembelajaran di situ. Ya, itu yang saya ingin sampaikan sama teman-teman. Ya kalau ada penurunan, benar. Ini bukan hanya di dunia batik, di dunia lain semua turun ekonomi. Tetapi jangan sampai ini membuat kita menjadi lengah. Jangan sampai kita menjadi patah semangat. Kita tetap harus terus menghidupi. Dan pengalaman saya, setiap minggu sih ada aja transaksi orang. Ya kan saya Produksi masih tetap ya Mas? alhamdulillah yang berkurang. Tapi tidak sama sekali saya berhentikan. Karena memang apa namanya, mereka telah menghidupi saya. Ya, para pekerja atau batik itu sudah menghidupi saya. Ya, saya harus menghidupi batik. Dan kita percaya ketika kita menghidupi mereka, kita pasti akan dihidupi oleh orang yang punya kehidupan. Gitu. Ya, ini teman-teman, Mas Dudung ini banyak sekali hadir di momen-momen negara, termasuk juga memidani pameran-pameran dan sebagainya. Salah satu orang sebagai kurator ketika pameran-pameran besar di Indonesia. Saya melihat Mas Dudung ini juga orang yang sangat kuat dalam membaca filosofi karya-karya batik yang ada di dalamnya. Ini sungguh luar biasa. Sahabat saya, Dudung Alisabana ini. Mas, jadi sekarang praktis pandemi ini juga kegiatan-kegiatan Mas Dudung tadi sebutkan offline itu jadi berhenti, pameran dan lain sebagainya berhenti seperti itu ya. Negara menghadirkan alternatif nggak Mas? Rencana banyak disusun di Jakarta, tapi izin nggak keluar. Meskipun mal-mal dibuka. Tapi seandainya pun izin dibuka dan kita pameran secara offline, belum tentu ada orang mau datang. Ya udah kita ikutin aja. Ya, saya itu tadi. Negara ini ngurusi banyak hal. Tapi ya jangan ditinggal lah. Sesuatu yang tadi saya katakan menghidupi hajat hidup orang banyak. Ini ekonomi UKM. Bahkan pada waktu krisis dulu di 98, ya, 97, 98, 99, terbukti batik luar biasa. Dan saya ingin pemerintah ini, ya, bagaimana caranya mengalokasikanlah kepada kami ini supaya batik ini tidak tidak berdampak lebih buruk lagi. Itu Mas. Ya. Hadir saja lah. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mungkin kita bisa berangkat bersama-sama dari peristiwa COVID, tapi yang mengurusi komoditas ya tetap komoditas. Ekonomi ada Kementerian Perekonomian, ada Kementerian Perindustrian, Perdagangan, tapi ada Kementerian Kebudayaan, ada Kementerian Luar Negeri yang secara tidak langsung ya tetap pada kapasitasnya masing-masing. Jangan kebiahuli ya. Harapan penempatannya masih tetap berjalan. Iya. Tidak perlu ada kekhawatirannya apapun. COVID ya tetap COVID, itu hal baru gitu ya. Ini menarik Mas. Jadi ini Mas Dudung ini saya harus menyebut pahlawan juga kayaknya sebenarnya sudah layak karena diakui dunia sebagai salah satu yang mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai Cell of Excellence. Di tahun berapa itu Mas ya? 97. 97. Sorry. 2007. Itu kriterianya agak rumit juga Mas ya untuk bisa sampai ke situ. Harus natural dyes, harus tidak mahal, ya harus eco, yang bersahabat dengan alam, ya. Mas, tidak mahal itu gimana ceritanya? Ya bisa digambarkan lah. Kalau produk seperti ini nggak mungkin. Ya. Ini item collection. Oke. Nah, ya
Jadi produk itu bisa terjangkau secara ekonomis ya kepada masyarakat, tetapi dia harus tetap bersahabat, makanya harus menggunakan pewarna alam. Itu. Dan ini sekarang Mas Duduk kayaknya sedang asik untuk mengaplikasikan warna alam itu kembali ya Mas ya. Saya lihat nih banyak batik-batik Mas yang cerita tentang pewayangan ya. Saya belum mengulik sih untuk dalam, tapi saya baca dari media sosial Mas Dudung ini menarik banget. Mas bisa cerita itu Mas? Ya Kak, ini sama persis seperti 97. Ketika dolar naik, kemudian harga pewarna alam sintetis yang kita import itu naik, akhirnya saya beralih kepada alam yang lebih murah. Sama, ini harga-harga import naik karena dolar naik, nilai rupiah anjlok, meskipun tidak separah 97. Ya saya terpanggil untuk menggunakan kembali, maka saya katakan kemarin di Facebook saya terus bahwa saya kembali ke warna alam ini disuruh kembali atau saya yang harus kembali. Perlakuannya beda loh Mas, lebih sulit kan Mas? Ya tentu saja, tetapi kita ingat bahwa sebetulnya warisan yang disebut batik itu kan dulunya memang semua menggunakan neolodais. Meskipun ya saya tidak menolak untuk menggunakan warna sintetis karena secara ekonomi dua-duanya punya ruang, punya konsumen yang berbeda. Harus saya ngomong sadis karena saya juga berkecimpung di dunia yang hampir sama seperti Mas Dudung. Ini pekerjaannya yang sahabat saya kerjakan ini luar biasa. Dari hasil itu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang-orang yang sabar karena kelihatan detail dan sebagainya. Warna alam yang tadi disebutkan itu nggak gampang. Makanya kemudian ada kimia untuk menyederhanakan juga. Jadi perlakuannya juga pada kondisi alamnya seperti apa. Artinya batinnya dan lain sebagainya itu sudah menjadi satu. Nah, ini menarik bahwa batik itu Mas Dudi mungkin setuju untuk saya katakan bahwa melekat. Ada rasa pelekatan pada seseorang, pada Dudung untuk melakukan sesuatu terhadap batik itu kemudian menjadi karya. Begitu Mas? Saya mulai dari ketertarikan, dari passion. Jadi saya 16 bersaudara. Ketika orang tua saya meninggal, mereka mewarisi batik, kain batik. Semua mendapat. Tapi yang mendapati warisan lebih itu saya. Karena saya mendapati lebih dari jumlah materi, pengetahuannya, pengetahuan, prosesnya, ilmu membuatnya. Bahkan kain-kain batik yang diwariskan kepada kakak-kakak saya, saudara-saudara saya yang lain sudah ada. Tapi mereka ketika mereka datang ke tempat saya berkembang. Nah itulah sebetulnya di situ mengandung satu makna bahwa saya punya persepsi sendiri. Ini sudut pandang saya, cara pandang saya, gaya pandang saya, bahwa batik itu adalah kalau kita baca terbalik bunyinya kitab. Bunyinya kitab. B-A-T-I-K. Kita baca kebalik K-I-T-A-B. Anggap dibaca dari langit lah. Sekarang kita hidup di dunia. Tapi ketika dibaca dari langit bunyinya kitab. Nah kitab itu kalau itu bahasa Arab, di bahasa Indonesia kan artinya buku. Nah buku itu dalamnya pasti ada pengetahuan, ada ilmu. Nah itu yang mesti kita warisi Mas. Jangan warisi bendanya aja Mas, karena bendanya bisa habis Mas. Tapi kalau kita warisi ilmunya, itu yang luar biasa. Bagaimana memperlakukan, ya, perilaku, ya, adat dan lain sebagainya di situ ya. Ada 3 kalau saya sebut minimal. Ya. Ada haknya pembatik. Hak pembatik. Ada haknya batik. Haknya batik. Ada haknya etika. Hak etika berbatik. Hak etika berbatik. Ya ini ya saya
Saya bukan orang sekolahan. Saya dapat itu ya dari, maka kalau kita melihat batik, jangan terjebak pada gambar. Jangan kemudian terjebak pada warna. Lampauilah warna, lampauilah gambar. Karena di sana ada pengetahuan. Artinya sebetulnya nggak ada masalah ya, kalau ada persoalan apapun juga ini pasti sudah akan lulus ya Mas. Mau pandemi mau apa ini sudah pasti akan lulus ya. Exactly. Pengetahuan, ya Mas. Kuncinya pengetahuan. Ketemu modal, Oke, ketemu teknik, oke, lahir inovasi kreasi. oke. Sebagai kreator. Oke. Justru pada saat 97 saya berkreasi. Nah ini sama kondisi. Ya. Pengetahuan ketemu kekuasaan, harusnya itu terjadi kemaslahatan. Ada baik guna untuk siapapun juga gitu ya. Tapi kalau tadi kebalikannya Mas, kalau kebodohan ketemu kekuasaan, Ada sesuatu kesempatan dipakai. ya kehancuran. Ya. Bahkan ketika pengetahuan ketemu dengan kemiskinan dalam tanda kutip, situasi yang tidak menguntungkan, akan lahir sifat nerimo, qanaah. Nah pada saat kita itu kondisi nerimo seperti itu Mas, ada ruang kita berpikir banyak, bahkan inspirasi muncul. Dari qanaah itu ya. Ya. Perilaku timo. Pengetahuan ketemu kesulitan. Itu ayatnya ada ya. Itu semua kitab suci Mas. Bukan karena saya seorang muslim, saya bicara itu di Quran ada. Semua kitab suci, di Buddha, di Konghucu, semua ada. Di Kristen. Jadi perilakunya di batik ya seperti itu ya. Nah, itu yang saya sebut bahwa salah satu kenapa pendahulu kita tidak menuliskan nama. Ya. Itu ada maksud Mas. Banyak sekali yang bisa saya sampaikan sebetulnya, tapi ya next lah. Kita bisa sambung nanti pertemuan-pertemuan seperti ini supaya kita bisa memberikan pencerahan kepada generasi muda, khususnya para pembatik-pembatik muda. Mas, tapi ini sebenarnya yang nggak boleh hilang itu optimisme. Ya terus terang itu. Karena aku tadi Mas Dudung sampaikan tentang kitab dan lain sebagainya, seperti itu modal hebat tuh Mas. Terus lulus gitu loh. Bahasa kita tuh sudah lulus untuk urusan apapun gitu. Ya itu tadi Mas. Kuncinya kuasai pengetahuan. Ilmunya, tekniknya. Saya bukan orang yang pintar. Tapi situasi menuntut saya harus berbuat sesuatu. Harus mencari. Kita ambil hikmah. Kalau boleh saya sebut, saya berterima kasih kepada COVID ini. Bukan saya kemudian mengutuk. Maaf. Terima kasih untuk introspeksi, Ya. untuk mawas, Ya. untuk lebih mensyukuri yang sudah dicapai. Ini semacam tiba-tiba memberikan kaca cermin pada kita lagi gitu ya. Kalau bahasanya gini Mas, penyakit kalau datang itu apapun yang di dunia ini hadir itu dikehendaki oleh Tuhan. Yes. Ya saya terima, saya syukuri Al-Fatihah, doa-doa. Monggo kalau kalian mau bersama dengan saya silakan, tapi jangan sakiti saya, jangan bunuh saya. Tapi kalau kalian mau pergi, pergilah. Saya juga sangoni, saya bekali doa-doa lagi. Jangan sakiti orang lain di perjalananmu kalau kamu mau pergi. Jadi sifat-sifat seperti itu Mas yang harus kita kembangkan. Wah, lagi banyak Mas. Kayaknya waktu ini nggak cukup untuk ngobrol yang 30 menit. Jadi kita sudah sepakat 30 menit saja ya kita ngobrol. Selebihnya mungkin kita akan membuat obrolan-obrolan lagi untuk teman-teman. Pak Dudung,
aku berterima kasih banyak Sama-sama. untuk hal seperti ini. Dan ada sesuatu yang ingin Mas Dudung sampaikan pada teman-teman siapapun juga untuk teman-teman di batik atau di karya-karya apapun juga. Ya, sikapi situasi ini dengan nerimo. Jangan melawan, tapi juga jangan menolak, tapi terimalah sebagai sesuatu keniscayaan. Pada keadaan seperti itu, otak kita akan bekerja karena kita disediakan oleh Tuhan solusi, dan itu. Jadi jangan khawatir. Ya, kata Chrisye dalam lagunya badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Terima kasih Mas Dudung. Oke, Thank you. ya. Mudah-mudahan sehat Mas Dudung. Doakan saya juga. Sama-sama. Insya Allah. Buat semuanya. Amin. Teman-teman, alhamdulillah kesempatan ngobrol sama Mas Dudung ini, silakan teman-teman kemudian ambil sikap, kemudian kita tetap akan optimis dalam hal apapun juga. Selamat malam. Saya